Selamat pagi semuanya. Selamat kita bertemu dalam kemurahan Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita sembah. Mari kita katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Haleluya, puji Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku,
Haleluya Tuhan Yesus. Betapa dahsyat kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Betapa besar Engkau Tuhan, kuasa-Mu yang tak terbatas Engkau kerjakan bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami semuanya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami serahkan peribadaan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberkati dari awal sampai pada akhirnya. Segala kuasa kegelapan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Maha Hadir. Engkau hadir dimanapun, di setiap hati yang rindu dan haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tinggikan nama Tuhan. Kita angkat pujian, berkuasa di bumi dan di sorga. Jadi kita tidak perlu takut untuk hadapi apapun, sebab Tuhan kita yang berkuasa dan berdaulat. Haleluya, puji Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah berkuasa di bumi di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita,
besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Haleluya. Tuhan kita maha besar. Haleluya. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita. Kita berikan tanah hati kita yang terbaik, saudara, untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kami percaya, ku percaya Engkau bekerja, Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
Ya Tuhan Yesus, tidak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Dalam keadaan yang sukar ini Tuhan, Engkau tetap setia. Bahkan Engkau memperhatikan kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berikan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau peduli dan Engkau mengerti kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe, dipersilakan. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Ya, saya sapa khususnya jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Juga mungkin ada di antara saudara juga ada yang bukan jemaat, tetapi ada yang mungkin juga mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita akan melihat dulu di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Ayat ini berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama firman Allah bagaimana menyelesaikan problem. Ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan melihat garis besar ya, cara-cara menyelesaikan. Semua orang akan berusaha menyelesaikan problemnya ya, kecuali sudah putus asa ya. Lebih-lebih kalau sudah jalan buntu. Orang beriman menyelesaikan problemnya dengan cara yang pertama saudara ya, cara-cara yang boleh diselesaikan oleh orang-orang yang beriman ya. Ini adalah cara orang berdosa. Asal beres ya. Kalau perlu menghalalkan segala cara. Seharusnya orang beriman tidak memakai cara ini. Ya, ini tadi saya katakan sebagai cara orang berdosa. Asal beres yang penting. Ya, semua hal dihalalkan. Nah saudara, lalu yang kedua, dengan kekuatan sendiri. Ini cara kanak-kanak. Ya, mirip dengan orang dunia. Bukan cara yang betul bagi orang beriman. Hasilnya itu tergantung dari kekuatan dan kemampuan masing-masing. Sebab itu bisa berhasil atau juga gagal. Kadang-kadang juga ada pertolongan ilahi, tetapi jarang. Seperti di dalam Alkitab juga diberi contoh. Ya, coba kita akan melihat Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu,
Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Dikatakan di sini ya, menunggu goncangan air dalam kolam itu, kolam Bethesda ya. Nah saudara, ini jarang. Kadang-kadang juga mungkin ada tetapi jarang ya. Lalu cara yang ketiga saudara, dengan pertolongan ilahi ya. Kalau saudara perhatikan juga di dalam Roma, coba kita lihat Roma pasal 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan melawan kita kalau Allah di pihak kita? Saudara, ini cara dari pertolongan Tuhan, cara dengan pertolongan Allah. Hasilnya tergantung dari seberapa banyak kita mahir dipimpin oleh Roh. Sebab semuanya hasilnya dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah gagal, ya. Dia tidak pernah gagal. Asal orang-orang benar, tepat bisa mendengar dan juga mentaati pimpinan Roh. Pasti hasilnya ya, pasti itu akan berhasil ya. Jangan lupa banyak berdoa dalam roh kalau ingin alami cara dengan pertolongan Allah ya. Berdoa dalam roh dan kebenaran itu salah satu kunci penting ya dari sukses yang kita peroleh dalam menghadapi problem ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini kunci penting saudara ya. Kunci penting untuk sukses memperoleh ya jawaban atau melihat bagaimana kita bisa keluar dari problem-problem yang kita hadapi. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, banyak hal dalam menangani problem ya. Mungkin itu menangani problem jasmani. Biasanya cara-cara yang wajar kita pakai ya. Tuhan memberi tubuh dan pikiran yang sangat bagus ya. Ini harus dipakai dalam menyelesaikan problem-problem atau pekerjaan dan sebagainya ya. Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang kita harus hadapi ya, Tuhan memberi kita pikiran yang bagus. Itulah sebabnya kita juga harus menggunakan itu. Haleluya ya. Misalnya untuk sekolah ya, harus belajar ya. Bukan berarti oh biar aja nanti Tuhan yang tolong lalu enggak mau belajar. Tadi saya katakan cara-cara yang wajar wajib kita pakai. Sebab Tuhan memberi kita pikiran yang bagus. Puji Tuhan. Ya, perlu belajar. Apa yang dikatakan oleh Amsal Soleman? Coba kita lihat. Amsal Soleman pasal 6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak ya. Jadi saudara, untuk sekolah pun harus belajar. Ayat ini berkata ya, pemalas harus belajar kepada semut ya. Lalu untuk nafkah juga ya, untuk mendapatkan nafkah harus bekerja. Sebab firman Allah juga berkata dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu.
Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini firman Allah berkata. Kalau dia tidak mau bekerja, jangan makan. Jadi untuk mendapatkan nafkah juga harus bekerja. Ya, ini hal yang wajar yang harus kita lakukan. Begitu juga untuk memelihara kesehatan kita, kita juga harus memakai cara-cara yang wajar, ya. Dan yang sudah dikenal. Orang sudah tahu hal itu. Karena itu wajar kita lakukan untuk memelihara kesehatan. Di Alkitab juga ada satu contoh atau firman Allah juga berkata dalam Markus pasal 6, coba kita lihat. Markus pasal 6 ayat yang ke-31. Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat, kata ayat ini. Ya, berarti yang wajar perlu jaga kesehatan, istirahat katanya. Perlu istirahat. Sebab kalau tidak dijaga kesehatan juga ya saudara, orang kalau tidak pernah tidur, orang tidak pernah makan, apa jadinya? Ya, akan terganggu kesehatannya. Itulah sebabnya dikatakan mari kita istirahat dulu. Sebab mulai tadi banyak orang yang datang. Ya, sehingga nggak sempat makan dan sebagainya. Ya, nah saudara dikasih oleh Tuhan, walaupun kita juga melayani Tuhan, kita juga harus menjaga juga kesehatan. Ya, hal-hal yang wajar seperti ini kita juga harus kerjakan. Berbeda kalau memang kita ingin berpuasa, memang ada tujuan untuk berpuasa, berbeda. Tetapi seringkali ada orang yang anggap enteng, jamnya makan, wah nggak apa-apa, nggak usah makan, ya akhirnya sakit mah dan sebagainya. Haleluya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, ya ayat ini juga berkata untuk memelihara kesehatan kita harus memakai cara-cara yang wajar. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, walaupun atau meskipun ya menangani hal-hal jasmani, selain cara-cara yang wajar, kita juga harus berharap kepada Tuhan, ya. Tidak boleh kita mencobai Allah dengan sengaja, ya. Sebab firman Allah juga berkata di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-7 kita akan baca. Matius 4 ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Jadi jangan tadi saya katakan ya, mencobai Allah dengan sengaja, ya, melakukan dengan sengaja, nggak boleh mencobai Allah. Nah ini tadi berbicara tentang menangani problem-problem ya jasmani. Lalu sekarang kita akan juga melihat bagaimana menangani problem-problem rohani, ya. Misalnya problem dalam pelayanan, problem hidup nikah dan sebagainya. Biasanya harus pakai cara-cara rohani, yaitu cara-cara orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus dan berjalan dalam roh. Kalau kita pakai cara dengan kekuatan sendiri, hasilnya sedikit. Ya. Lebih banyak yang gagal. Sebab kita menghadapi iblis. Tanpa Tuhan biasanya kalah. Ya. Itulah sebabnya kita perlu mengandalkan pekerjaan Roh Kudus, ya. Sebab yang kita hadapi adalah pekerjaan iblis. Coba kita lihat dulu dalam Efesus 6 ayat yang ke-12.
Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat ini berkata melawan roh-roh jahat di udara. Tadi saya katakan tanpa Tuhan biasanya kalah. Haleluya. Ya saudara, misalnya ya problem nikah karena kurang cinta, ya ini menimbulkan banyak masalah. Kita harus tahu ya sebabnya. Kita perlu tahu dulu apa sebabnya. Ya, biasanya hal ini dikarenakan ya saudara, yang pertama biasanya dikarenakan dosa zina, ya. Sebab zina, cinta menjadi bocor, ya. Dan nikah tanpa cinta akan terasa panas, ya. Terasa panas sehingga banyak bertengkar dan berperang. Sebab apa? Semua kelemahan, semua kekurangan dari suami atau pihak istri akan muncul tanpa diredam. Firman Allah berkata, kalau ada cinta, cinta menutup segala dosa atau kekurangan. Ya, itu yang dikatakan dalam 1 Petrus, coba kita lihat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak kekurangan. Ya, saudara, tadi dikatakan disebabkan karena dosa zina. Yang kedua, sebab apa? Dosa apa? Sebab cinta uang, ya. Maka ia akan mudah kagum pada orang yang lebih kaya. Lama-lama pertama kagum, waduh dia kaya ya, dia kaya. Lama-lama menjadi cinta. Dan cinta pada suami atau istri, ya, atau istrinya, sehingga cintanya menjadi bocor, ya. Lalu semuanya menjadi panas dan sebagainya. Kadang-kadang orang menganjurkan pada suami yang bermasalah dan merasa tertuduh untuk wanitanya atau untuk minta maaf, ya. Dan berbaik kembali dengan memberi bunga kepada istrinya misalnya supaya hatinya senang, ya. Atau juga suruh ajak istrinya makan, suruh belikan hadiah untuk istrinya supaya istrinya senang, ajaklah dia berlibur dan lain-lain. Semua ini usaha dengan kekuatan sendiri. Itu bisa dilakukan tanpa Kristus. Ini cara-cara manusiawi, ya, dengan akal, dengan kekuatan manusiawi. Ini tidak salah, ya. Tetapi kalau tanpa Kristus, ya, tanpa Kristus bisa mengerjakan, itu hanya menolong sebentar, ya. Sebab orang itu tetap terikat oleh daging atau terikat dengan dosanya. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Dan itulah sumber segala problem. Tampaknya seolah-olah menjadi orang baik, tetapi tetap terikat dosa-dosanya. Ya, ini semua saudara tentu tidak salah, ya. Tetapi saudara tidak bisa melepaskan suami atau istri itu dari ikatan dosa. Ya, diam-diam orang itu kembali dalam dosa.
Apalagi kalau ya dirangsang di kantor, dalam pergaulan, ya, atau dengan tontonan, dirangsang dengan tontonan yang akan jatuh kembali dalam dosa, ya. Iblis akan menyerang kembali dan menguasainya. Masih ingat firman Allah berkata, tatkala iblis melihat rumah yang sudah dibersihkan, tidak ada penghuninya, lalu dikatakan dia datang kembali, dia bawa teman. Waduh, lebih jahat lagi. Nah saudara, tuduhan atau serangan iblis hanya bisa dikalahkan oleh darah Yesus. Haleluya. Amin saudara. Ya, dengan darah Yesus semua dosa, baik juga itu tuduhan-tuduhan, serangan dari iblis, ya, bisa dikalahkan oleh darah Yesus. Mari kita baca dalam Wahyu. Wahyu pasal yang kedua ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat ini berkata, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, tuduhan atau serangan iblis hanya bisa dikalahkan oleh darah Yesus. Artinya saudara, tidak ada lagi dosa, sebab sudah ditutup oleh darah Yesus, karena dia sudah bertobat sungguh-sungguh, minta ampun kepada Tuhan, sehingga darah Yesus mengampuni, menutup dosanya. Ya, dosa perzinahan, dosa cinta uang, ditutup oleh darah Yesus karena dia bertobat. Sehingga ya saudara, kalau dia bertobat, dia akan hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan, haleluya. Lalu sekarang kita akan juga melihat bagaimana menangani problem keuangan. Ya, cara-cara yang wajar, tadi saya katakan, tetap harus dikerjakan, yaitu dengan bekerja. Tidak malas, kata firman Allah, yang malas suruh belajar kepada semut, yang gak mau bekerja, ya, yang malas. Nah saudara, begitu juga akal harus dipakai dan lain-lain. Tetapi kita harus sadar bahwa semua ini terbatas. Kalau problem kecil bisa ditangani, bisa diatasi. Kalau di luar kemampuannya, ya, itu akan sulit dan juga akan gagal dalam mengatasi problem tersebut. Kalau tetap perlu, ya, kalau kita tetap seperti firman Allah katakan, kita itu perlu cerdik seperti ular, ya, seperti orang dunia, cerdik. Tetapi juga tulus hati seperti burung merpati. Maksudnya suci, cara-caranya suci, cara-caranya kudus, ya, dan disertai oleh Allah. Maka Allah akan ikut campur menyelesaikan problema kita itu. Dengan Allah kita pasti menang. Amin. Haleluya. Itu yang firman Allah katakan, kita perlu cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti burung merpati. Coba kita lihat dalam Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Haleluya, puji Tuhan. Cerdik seperti ular, seperti orang dunia, ya, menggunakan akalnya cerdik, tetapi hatinya suci. Haleluya, sehingga disertai oleh Allah. Puji Tuhan. Jadi cara Tuhan menolong bisa dengan mujizat seperti yang dibuat, ya. Kalau kita juga ingat di dalam Alkitab bagaimana Daud, ya, dalam suratan Samuel, Daud juga mengalami kesukaran keuangan untuk daerahnya, ya.
sampai dikatakan 3 tahun kalau nggak salah, ada kelaparan, ada kesulitan keuangan dalam daerah yang dia kuasai dan sebagainya. Ya, tetapi Daud setelah itu menghadapi itu, dia sudah mencoba dengan cara-cara bagaimana cara mengatasinya, semua cara, semua teknik dia sudah gunakan, tetapi nggak ada jalan keluar. Tapi akhirnya Daud berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Tuhan memberitahu kepada Daud bahwa dikatakan ini seperti ini loh. Ya. Karena banyak darah yang sudah ditumpahkan oleh ini. Sehingga dikatakan oleh ayat itu, Daud mentaati. Setelah Daud bertanya kepada Allah, Allah memberitahu Daud mentaatinya. Dan Daud mengalami satu pertolongan kembali. Ya, ini cara menghadapi problem keuangan. Masih ingat juga zamannya Esther, saudara, Mordekai, ya, ada kesukaran yang mereka hadapi, ya. Mungkin dengan cara yang biasa mereka lakukan, ya, yaitu dikatakan Esther memberikan perintah untuk semua puasa, doa puasa, dan terjadilah mujizat. Haleluya, puji Tuhan. Jadi bisa dengan cara-cara biasa seperti waktu Allah bekerja kepada Esther dan Mordekai, baik juga kepada Daud. Ya. Nah, ini cara-cara problem untuk menangani problem keuangan. Lalu bagaimana menangani problem kesehatan? Ya. Penyakit makin banyak dan makin dahsyat. Ya. Seringkali kita mendengar, oh dia stroke. Umurnya masih muda kok, ya. Stroke juga bisa umur muda, ya. Dan masih banyak lagi macam-macam penyakit, ya. Hari-hari ini berita-berita terus membuat banyak orang menjadi semakin takut, ya. Dikatakan, ya, jumlah yang bertambah dalam bulan September, ya. Tanggal ini, ya, jumlahnya mainnya di angka 4.000 ke atas. Tambah naik. Kemarin atau kapan dikatakan yang tertinggi. Setiap hari naik jumlahnya di atas 4.000. Ya. Menjadi topik hari-hari ini. Berbicara tentang penyakit corona ini, COVID-19, ya. Membuat banyak orang menjadi takut, ya. Bahkan dikatakan yang meninggal berapa jumlahnya, berapa ribu, ya, dan sebagainya. Banyak problem-problem masalah kesehatan, masalah penyakit ini. Saudara, tapi kita tahu firman Allah berkata, ya, bahwa Yesus sudah menyembuhkan semua penyakit umatnya 2000 tahun yang lalu. Apa yang firman Allah katakan? Coba kita lihat, ya, dalam 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Haleluya. Tuhan tidak menghendaki umatnya sakit-sakitan, tetapi sehat. Ayat ini berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dalam suratan Yohanes, 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. 3 Yohanes, ya, hanya ada satu pasal 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Tadi saya katakan, Tuhan tidak menghendaki umatnya sakit-sakitan, tetapi sehat. Haleluya.
hal-hal wajar ya dan wajib ya, kita perlu memperhatikan ya. Perlu memelihara kesehatan secukupnya. Tetapi bukan dengan khawatir atau terikat dengan cara-cara dosa ya. Dan jangan mencobai Tuhan. Sebab apa? Firman Allah tadi kita sudah baca dalam Matius 4 ayat 7, jangan mencobai Allah ya. Orang Kristen masih bisa sakit ya. Karena lalai makan. Karena lalai hidup ya, sembarangan hidupnya. Atau juga karena mencobai Allah. Sudah tahu itu api bahaya, tapi dia nggak apa-apa pegang aja, terbakarlah dia. Ya, menjadi sakit karena mencobai. Tadi saya katakan yang wajar, yang wajib kita lakukan untuk kita pelihara kesehatan secukupnya kita lakukan. Ya, kalau tahu hal itu membahayakan, kita jangan coba. Ya. Nah saudara, tidak mencobai Allah. Haleluya. Atau juga karena dosa, karena ada ujian seperti Ayub sehingga menjadi sakit dan sebagainya. Dosa-dosa yang ada harus ditutup oleh darah Yesus dahulu ya, baru bertindak dengan iman. Tapi kalau dosanya belum diselesaikan ya, karena penyakit itu karena dosa ya, harus diselesaikan dulu dengan darah Yesus. Minta pengampunan kepada Yesus, minta ampun, percaya bahwa darah Yesus menyucikan dosa kita, baru kita bertindak dengan iman. Kalau penyakit itu karena ujian ya, jangan sampai bereaksi dosa ya. Tetap dipimpin oleh Roh dan bertindak dengan iman. Masih ingat Ayub? Ayub juga menghadapi sakit penyakit ya. Tapi Ayub tahu itu merupakan ujian ya. Ayub tidak bereaksi dosa dikatakan. Ayub berkata, terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, percayalah kalau masih ada jatah umur pasti sembuh. Haleluya. Amin. Sekalipun mustahil ya, menurut akal dokter sudah memvonis, oh ini umur tinggal 1 bulan, umur ini tinggal 2 bulan. Haleluya. Percayalah kalau masih ada jatah umur pasti sembuh. Haleluya. Bertekun dalam doa ya, menurut pimpinannya dan bertindaklah dengan iman. Kalau ragu-ragu, baca janji-janji firman Tuhan ya. Janji-janji firman Allah ya. Baca, pelajari. Sebab janjinya itu membuat iman kita menjadi tumbuh. Janji-janji firman Tuhan itu membuat iman kita itu bertumbuh. Haleluya. Puji Tuhan. Baca janji Tuhan ya, tentang kesembuhan ya. Bahwa bilur-bilurnya menyembuhkan penyakitmu, kata ayat ini. Haleluya. Dan berdoa sampai iman kita menjadi kuat dan bertindaklah sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Lalu saudara, bagaimana menunggu pertolongan Tuhan? Ya. Mengapa Tuhan tidak menolong langsung? Ya, orang banyak bertanya atau mendiskusikan hal ini. Mengapa Tuhan tidak menolong langsung? Padahal kan dia sanggup menolong kita. Kenapa persoalan, masalah, beban-beban yang kita hadapi, ya, kita harus menunggu pertolongan Tuhan. Bukankah Tuhan itu ajaib? Bukankah Tuhan itu sanggup? Banyak orang berkata seperti itu. Mengapa tidak Tuhan langsung tolong saja? Ya, saudara, kita perlu mengerti ada beberapa hal. Sebab apa saudara? Waktunya belum siap. Ya, Tuhan mungkin berkata waktu kita belum siap. Di sini termasuk tingkatan rohani orang itu, ya, belum sesuai seperti apa yang diminta atau diharapkan. Masih ingat saudara, Yusuf dan Daud harus menunggu lama dikatakan.
Supaya apa? Rohaninya itu tumbuh, ya. Sehingga waktu Tuhan menolong dia, ya, dia diangkat menjadi, dikatakan Yusuf orang kedua, ya. Dikatakan juga bagaimana Daud naik menjadi raja. Waktu Tuhan menolong itu tidak membuat dia jatuh dalam, mungkin ya, karena dia diangkat tinggi dalam kedudukan, dia tidak menjadi jatuh. Karena rohaninya sudah kuat. Haleluya. Sudah siap. Ya. Jadi saudara, mungkin perlu waktu karena belum siap. Haleluya. Sehingga Allah mungkin masih mengolah kita supaya kita semakin kuat rohaninya. Waktu ditolong tidak kaget, tidak sampai jatuh. Ya, seperti yang dialami oleh Yusuf dan Daud waktu menghadapi tingkatan kedudukan yang tinggi, ya, mereka tidak menjadi jatuh, mereka tidak menjadi sombong, sebab rohaninya sudah siap. Ya, itulah sebabnya mengapa Tuhan tidak menolong langsung, walaupun seharusnya dia sanggup. Ya, atau juga sebab apa? Ini merupakan satu pengolahan kepada seseorang. Mengapa Tuhan belum menjawab? Menjadi satu pengolahan. Misalnya saudara Daniel dan kawan-kawan, ya, waktu mereka ditangkap, mereka menunggu pertolongan Tuhan dengan tidak bereaksi dosa. Ya, walaupun Daniel sudah dimasukkan dalam gua singa, tapi Daniel tidak bereaksi dosa. Ya. Daniel tidak berkata jahat kepada Allah. Daniel tidak berkata, mana engkau Tuhan, Allah yang kami sembah, mengapa engkau tidak menolong kami? Ya, Daniel tidak bereaksi dosa dikatakan. Ya, sampai akhirnya menjadi lulus. Haleluya. Sebab ini pengolahan. Ya, menjadi berhasil lulus dalam ujian itu. Haleluya. Menunggu pertolongan Tuhan, ya, dalam kesucian itu menumbuhkan iman kita. Iman kita akan bertumbuh. Kalau jatuh dalam bermacam-macam reaksi dosa, ya saudara, itu berarti gagal. Lalu hal yang ketiga saudara, ya, mengapa Tuhan tidak menolong langsung padahal dia sanggup? Sebab mungkin masih ada dosa atau hal-hal yang belum ditaati, atau ada hal-hal yang belum diselesaikan sehingga Allah belum turun untuk menolong. Ya. Sebab masih ada dosa, ada hal-hal yang harus ditaati. Sesudah itu, kalau dosanya dibereskan, hal-hal yang belum ditaati diselesaikan, biasanya pertolongan Tuhan datang. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita yakini bahwa pertolongan Allah tidak pernah terlambat. Amin. Dia tidak pernah terlalu cepat dan juga tidak akan terlambat. Tetapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saya tidak tahu problema apa yang sedang engkau hadapi hari-hari ini. Mungkin problema keuangan, problema mungkin juga problema kesehatan, problema ya, masalah rumah tangga, masalah pelayanan, masalah apapun. Haleluya. Saya tidak tahu kondisi saudara, ya, mengapa Tuhan belum menolong engkau langsung. Mungkin ada di antara ketiga hal ini yang perlu kita mengerti. Haleluya. Waktunya belum siap, atau untuk pengolahan, atau karena masih ada dosa, atau hal-hal yang belum ditaati atau belum diselesaikan, harus dibereskan dulu, baru pertolongan Tuhan akan datang. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita bersama. Saya yakin firman Allah akan bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus, boleh memberikan kita pengertian sehingga kita bisa mengerti dengan jelas apa yang menjadi maksud Roh
apa yang menjadi maksud firman-Nya, sehingga kita semua boleh diberkati dan kita boleh bertumbuh bersama dan kita boleh alami mujizat dari Tuhan. Mari kita berdiri bersama, kita nyanyikan sebuah pujian, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Haleluya. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang tak dapat ku mengerti, tiada sesuatu kan tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Engkau tahu, Engkau mengerti apa yang kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Sekali lagi katakan Allah mengerti. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
Haleluya. Ini iman kami, tak akan dibiarkan kami sendiri. Sebab Allah mengerti, Allah peduli dengan problem yang kita hadapi. Engkau tahu keadaan seluruh jemaat Tuhan, problema apapun yang mereka sedang alami. Kalau ada yang menghadapi problema kesehatan, problema keuangan, problema pelayanan, problema pernikahan, problema apapun yang sedang dialami, baik dalam pekerjaan, Tuhan, kami yakin Engkau adalah penolong bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami tetap percaya akan janji firman-Mu. Kalau kami hidup dalam kebenaran, ada dalam penyertaan Roh Kudus, ada dalam bimbingan Roh Kudus, Engkau akan membawa kami kepada hal-hal yang, oh Tuhan, di luar akal kami. Mungkin manusia boleh berkata mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, Engkau menjadi penolong bagi yang sakit, Engkau jama, bilur-bilur-Mu menyembuhkan semua penyakit dalam nama Yesus. Yang masalah dalam keuangan, ada pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan dengan baik, masih minus, ataupun Tuhan omset belum terpenuhi. Oh haleluya, Tuhan Engkau penolong. Biarlah kami mau bereaksi dengan benar, tidak bereaksi dosa, tetapi kami tetap memuliakan nama Tuhan. Terus bertekun dalam doa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang hidupnya dalam, oh Tuhan, kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga tolong kalau ada yang saat-saat ini Tuhan sedang mungkin membutuhkan pertolongan-pertolongan dalam bermacam-macam hal. Tuhan tolong mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu, dari anak-anak balita, bayi-bayi yang ada semua sehat, dilindungi Allah, dijaga oleh Tuhan. Anak-anak sekolah minggu dilindungi juga, anak-anak yang sudah kuliah, Tuhan juga lindungi. Yang harus datang bekerja di kantor, lindungi semua. Engkau jaga mereka di dalam nama Yesus. Yang sedang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, Tuhan Engkau juga berkati mereka. Biarlah Engkau tetap memberi kesehatan, memberi umur panjang, dan penyertaan Allah boleh menyertai langkah mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa, baik Tuhan, Ibu Fang-Fang yang sudah melahirkan, oh babynya Tuhan biarlah sehat, baby bersama ibunya sehat, dilindungi dan dijaga Allah siang dan malam di dalam nama Yesus. Baik juga Ibu Mary yang sedang mengandung, janin bersama ibunya sehat, bertumbuh sehat, sampai pada waktu melahirkan Tuhan juga yang menolong di dalam nama Yesus. Ibu-ibu yang menunggu, oh Tuhan, kehadiran keturunan dalam keluarga, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup membuka rahimnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk seberapa jemaat yang sudah, oh Tuhan, berkorban untuk memberikan persembahan, baik juga mereka yang sudah mengembalikan perpuluhan milik Allah, para donatur-donatur gereja, mereka yang memperhatikan rumah Allah, memperhatikan pastori, apa saja yang mereka sudah buat. Kami yakin Engkau tidak pernah tutup mata. Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati yang percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga terharu melihat seberapa jemaat, walaupun mereka penghasilan tidak seperti biasanya, tetapi mereka masih tetap ingin mengembalikan milik Allah dengan penuh. Berkati mereka kembali. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah tutup mata. Engkau akan memberkati orang-orang yang memiliki iman, yang percaya bahwa berkat datang dari Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk pemerintahan kami Indonesia, Bapak Presiden, Wakil dan para aparat negara, gubernur, wakil dan semua yang terlibat dalam pemerintahan. Berikan mereka hati bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan tugas dengan baik. Engkau juga tolong seberapa hamba-hamba Tuhan yang sedang mengalami, Tuhan, penyakit, baik itu yang sedang diopnam di rumah sakit ataupun mandiri di rumah, semua Engkau jamah, lindungi mereka di dalam nama Yesus. Engkau tolong para dokter juga, perawat, tim kesehatan semua terlindungi karena Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Seberapa kami yang melayani pagi hari ini, keterbatasan karena situasi keadaan, kami harus mentaati apa yang peraturan yang pemerintah berikan, sehingga kami hanya melakukan tugas-tugas ini dalam kesederhanaan. Pastori yang sudah melayani Tuhan pagi hari ini semua diberkati Allah, tak ada yang terkecuali, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal, dan penyertaan bimbingan Roh Kudus boleh kita rasakan dan kita alami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Haleluya.